Menegak hilang. Sudah. Halo semua sahabatku, jaringan NASA yang terhormat. Salam sehat alami dari Bang HS. Kita hari ini ketemu. Rupanya lama saya sudah tidak hadir di NASA. Saat ini tiba-tiba Bang HS hadir di NASA untuk membahas tentang saraf punggung dan virus. Saraf punggung dan virus ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan manusia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saraf bukan saja terletak pada punggung, akan tapi pipi, saraf pipi, mata, saraf mata, telinga, gigi, ginjal, jantung, semua organ yang ada di dalam metabolisme itu berhubungan dengan saraf. Apakah orang stroke dan orang yang saraf kejepit sama-sama mereka tidak harus memperbaiki sarafnya? Semua itu kita akan kembali bagaimana kita memperbaiki. Selain pembuluh darah yang rusak, kita juga akan memperbaiki saraf. Sementara orang banyak mengetahui bahwa saraf kejepit ya hanya sekedar saraf yang terjepit pada tulang lumbal. Akan tetapi kita akan berbicara saraf secara luas yang sangat berbahaya pada saraf mata. Saraf mata bisa membuat orang menjadi glukoma, tidak mampu lagi untuk melihat. Pandangan menjadi gelap. Apa yang akan kita katakan kalau pandangan semakin gelap? Bukan saja gelapnya mata, butanya mata itu karena semata-mata karena penyakit glukoma. Lihat dulu dong, glukoma muncul dari apa? Jangan-jangan munculnya dari diabetes. Jangan-jangan munculnya dari trigliserid tinggi. Untuk mengobati penyakit ini, yang berarti kita harus lihat dulu penyebabnya. Tidak bisa kita akan langsung memberikan obat glukoma, ya obatnya glukoma. Lihat dulu, kenapa terjadi glukoma? Ada sumbatan pada pembuluh darah mata. Pembuluh darah mata itu adalah pembuluh yang berada pada pelipis mata. Itu belum ditambahi dengan virus mata. Ya, kita akan mengawali tentang bagaimana kepentingan fungsi daripada saraf pada tubuh manusia. Ya Bapak Ibu ya, apakah seorang pria lemah syahwatnya itu tidak berhubungan dengan saraf? Omong kosong. Secara teori, saraf setiap organ di situ terletak pembuluh darah, otot, dan saraf. Secara umum, saraf adalah kabel penghubung yang memberikan komunikasi antara otak dengan organ.
organ apa yang ada di dalam tubuh manusia, disitulah ada saraf. Sampai rambut pun ada saraf rambut. Banyak saudara kita stroke, pipinya merot, tertarik. Apakah itu tidak berhubungan dengan saraf? Ada saudara kita pinggangnya sakit, berjalan diseret-seret, berdiri, menahan diri dulu, kalau sudah enak baru dia melangkah. Apakah itu tidak berhubungan dengan saraf? Saraf sangat menentukan bagi langkah manusia. Maka secara umum saraf adalah pada punggung ya Pak ya, Bapak Ibu. Saraf tulang belakang atau tulang punggung adalah pusat penghubung saraf yang mengkomunikasikan antara otak dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Itu adalah saraf. Tulang punggung dibagi 4 bagian. Yang bagian atas ini disebut tulang servikal, bertugas untuk menyangga kepala, yang menghubungkan saraf telinga, pipi, hidung, mata, rambut, dan otak. Ini terletak pada tulang bagian belakang atau disebut tulang punggung. Bagian teratas adalah tulang servikal. Turun ke bawah dari bahu sampai ke perut, ini disebut tulang torak, bertugas untuk menjaga tulang-tulang dada. Maka jika bermasalah pada tulang torak, pasti akan berakibat sesak nafas. Banyak orang mengira sesak nafas ini dikira gangguan paru-paru, belum tentu. Ini terjadi karena kerusakan saraf pada tulang torak. Maka banyak mereka yang berobat dengan sesak napasnya sudah 10 tahun tidak akan kunjung sembuh, karena yang diobati adalah paru-paru, sementara paru-paru dalam kondisi sehat. Bingung tidak kita akan menangani saudara-saudara kita, sementara saudara kita sesak napasnya sudah 10 tahun, obat terus diminum, tidak selesai juga sembuh. Apa yang harus kita tangani? Lihat, adakah struktur tulang pada tulang punggung bagian tengah, yaitu tulang torak yang menyangga tulang dada yang bermasalah pada sarafnya? Jika ada permasalahan di sana, yang berarti segera kita tangani untuk mengatasi agar napasnya itu sembuh. Terbuktilah teori ini. Setiap mereka ada gangguan saraf punggung, sementara orang hanya mengenal saraf kejepit. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berjalan 100 meter, ternyata ngos-ngosan, napasnya sesek, keringat dingin keluar. Terbukti saraf bagian punggung bisa berakibat orang menjadi sesak napas. Turun lagi ke bawah, setelah tulang torak ada tulang yang mengurusi berhubungan dengan lumbal. Lumbal adalah tulang yang menghubungkan antara pinggang dengan paha. Ini urusannya ke bawah, mengurusi ginjal, mengurusi tulang panggul, mengurusi sendi lutut, mengurusi jari-jari,
kaki, rasa kesemutan, rasa gedibel, rasa panas, duduk tidak kuat, naik kendaraan sebentar sakit di pinggangnya. Ini berhubungan dengan tulang lumbar. Masih ini hubungannya dengan tulang belakang, Bu, ya. Ini kita uraikan. Apa artinya? Kenapa tulang lumbar menjadi bermasalah? Banyak kita hanya mengetahui tulang lumbar itu, oh ini gangguan ginjal, sakit pinggang. Tidak, dicek ginjal bagus, tidak punya diabetes, tidak punya hipertensi, tetapi pinggang sakit. Akhirnya saking bingungnya vonis ini dianggap adalah ini karena sudah usia. Penyakit, ingat ya Bapak dan Ibu, penyakit itu bukan pada usia, tapi pada kerusakan sistem organ. Digaris bawahi, penyakit itu adalah sistem organ yang menurun, ya, bukan usianya. Jadi kita tidak perlu akan bertanya usianya berapa Bapak. Usia saya sudah 65 tahun. Ya itu penyakitnya orang tua, tersinggung dong. Apakah orang tua tidak boleh sehat? Itu hanya kerusakan tentang organ. Kalau sampai kita memvonis bahwa dia itu adalah karena usia dan itu sudah bawaan umur, sudahlah, kita tidak perlu menjadi pengobat. Mundur diri. Kalau memang kita tidak sanggup untuk memberikan kenyamanan, kesehatan bagi masyarakat Indonesia, jangan kita mencari alibi. Tulang lumbar sering disebut dengan hubungannya saraf kejepit. Kenapa terjadi seperti itu? Jika sesuatu orang itu jatuh, lumbar, di samping tulang lumbar ini otot, di belakang tulang lumbar saraf. Ketika orang jatuh, tulang lumbar bergeser menekan saraf, itu disebut saraf kejepit. Saudaraku, sahabatku NASA, saraf kejepit bukan berarti dia hanya terjepit saja, tapi dia bisa mematikan syahwat, menjadi lemah syahwat. Tapi dia bisa membuat kaki menjadi gelinggingan atau ngedibel atau baal, kebas, tidak mampu lagi menginjak sandal, tidak bisa dirasakan. Itu adalah gangguan saraf lumbar. Bisa membuat BAB itu tidak teratur. Apakah BAB yang tidak teratur ini kita harus mengobati lambung, sementara lambung tidak bermasalah? Ini adalah pada gangguan tulang lumbar bagian panggul. Ya, panggul ini berarti di samping ya Bapak Ibu ya. Panggul berhubungan dengan membawa atau mengusung usus besar. Jika tulang panggul yang bermasalah, dia akan bergeser, maka usus besar menjadi robah posisi, terganggulah BAB. Apakah BAB merupakan bagian-bagian kerusakan pada pencernaan? Tidak. Sulitnya BAB bukan berarti lambung yang bermasalah. Untuk mengatasi ini semua, yang berarti kita butuh senyawa-senyawa aktif yang kita masukkan ke dalam produk tersebut. Sterol butuh, protein butuh,
Magnesium yang berhubungan dengan regenerasi otot kita butuhkan. Zat besi butuh. Senyawa-senyawa aktif itu kita masukkan ke dalam obat untuk memperbaiki kerusakan pada lumbal atau tulang bagian belakang, sekaligus dia memperbaiki saraf yang bermasalah pada punggung. Dinasa namanya oksa. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Oksa itu mampu menggenerasi sel saraf orang pikun dan epilepsi. Apakah itu bukan gangguan pada tulang lumbal bagian kepala? Ya, epilepsi ini gangguan pada dari bahu sampai ke ujung kepala. Ini disebut adalah tulang belakang bagian servikal. Itu bisa berakibat orang menjadi vertigo, orang bisa menjadi epilepsi, orang bisa menjadi demensia, lupa. Kita mengatasi dengan oksa, memperbaiki pertulangan dan memperbaiki saraf. Itu adalah oksa. Kelemahan syahwat, ada gangguan dari tulang punggung, itu adalah oksa. Saraf tidak sembuh-sembuh akibat ada benturan ketika dia darah tinggi jatuh. Darah tingginya normal tapi belum juga bisa jalan. Yang bisa menyelesaikan penyakit itu adalah produknya oksa. NASA punya itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita kembali lagi pada tulang servikal ya Bu ya. Tulang servikal yang bagian ke kepala, dia menyangga pada bagian kepala. Ini adalah tulang yang dilengkapi dengan pembuluh darah, saraf, dan otot. Kenapa? Karena setiap nutrisi dan oksigen yang akan masuk ke kepala yang dibutuhkan oleh mata, dibutuhkan oleh mulut, dibutuhkan oleh hidung, dibutuhkan oleh rambut, dibutuhkan oleh telinga, itu adalah jalur satu-satunya melalui batang leher. Jalur satu-satunya. Jangan sampai ada sumbatan di situ. Apa yang bisa membuat sumbatan? Trigliserid. Itu catat ya Bapak dan Ibu. Yang bisa membuat sumbatan adalah trigliserid. Yang kedua apa? Gula. Kalau asam urat tidak. Asam urat itu protein yang mengeras berbentuk kristal. Dia berada pada permukaan ginjal, maka dia tidak mengganggu pada tulang batang leher. Hati-hati dengan itu. Obat sebaik apapun juga di dalam penelitian, mampu dia untuk memperbaiki saraf otak. Jika ada sumbatan pada batang leher, maka mustahil dia akan memperbaiki. Tersumbat, oksigen aja tidak bisa masuk. Ciri-cirinya apa? Wajahnya pucat. Yang kedua apa? Orang menjadi lemes. Yang ketiga apa? Telinga berdenging. Yang keempat apa? Tidak seimbang di dalam membawa tubuh. Keseimbangan kita hilang. Mudah clear. Yang sering kita dapati adalah vertigo. Ini urusan bagian tulang bagian belakang. Oksa sangat penting bagi memperbaiki saraf. Apakah terjadinya pengapuran pada tulang? Pengapuran ya Pak ya, pengapuran pada tulang. Katakanlah jari-jari sulit untuk ditekuk, ini berarti terjadi pengapuran.
Bagaimana menghancurkan kapur? Hancurkan kapur, lapisi saraf pada persendian agar tidak cedera. Kalau saraf sudah cedera, lama Pak sembuhnya. Kita butuh sampai bertahun-tahun. Jadi di dalam menangani, ketika tangan itu mengeras, hancurkan kapur itu dengan senyawa-senyawa aktif, ya. NASA mungkin punya penghancur kapur, ya. Kemudian lapisi dengan oksa untuk memperbaiki agar saraf terlindungi dari zat kapur. Kalau sudah terjadi kerusakan karena zat kapur, maka bisa tergoreslah saraf itu, disebut radang saraf. Itu kita baru berbicara tentang oksa, Pak. Oksa ternyata luar biasa. Bisa mengatasi vertigo, bisa mengatasi mata katarak, bisa mengatasi leher-leher ini kencang, bisa mengatasi lemah syahwat, bisa mengatasi kaki gedibel atau baal atau kebas, bisa mengatasi bahu-bahu kencang, bisa mengatasi kram pada perut. Semua itu ada di oksa. Kita kembali kepada Binek. Mungkin Bapak belum tahu tentang produk Binek. Binek ini adalah produk yang berhubungan dengan paru. Anggaplah Binek ini, Bapak hanya beranggapan, sepengetahuan Bapak adalah ini adalah produk yang dapat melarutkan nikotin. Tidak itu sebenarnya, Bapak. COVID, maka saya menghubungkan dengan virus nih. COVID, selamatnya penderita COVID, selamatnya nyawa itu dengan Binek. Dia mampu dengan cepat dalam sekian menit membunuh virus dan membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Apakah penderita kanker tidak butuh untuk membunuh virus dan bakteri? Butuh. Apakah orang yang tiba-tiba lemes, tidak berdaya, tidak butuh dengan membunuh bakteri? Butuh. Apakah yang imunnya rendah, katakanlah dia punya penyakit lupus, tidak butuh dengan membunuh virus dan bakteri? Sangat butuh. Apakah dia yang berhubungan dengan kerusakan pada fungsi hati, ya, kerusakan pada fungsi hati, Pak, ya, mukanya pucat, keringatnya dingin, tidak butuh dengan membunuh virus dan membunuh bakteri? Dia sangat butuh. Apakah kencingnya yang keruh tidak butuh dengan bakteri? Sangat butuh. Itu adalah Binek, Bapak. Itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Hanya saja kita hanya membaca, mungkin ya, hanya membaca, oh ini untuk melarutkan nikotin, hanya sebatas itu. Pengetahuan selalu yang kita terima hanya sedikit, sehingga pengembangan dari ilmu atau tentang khasiat dari produk itu banyak yang tidak tersampaikan. Akhirnya apa? Penyakit mulai menumpuk. Masuknya virus, masuknya bakteri membuat penyakit itu menjadi bermasalah. Ya. Apalagi bagi mereka yang batuk tidak sembuh-sembuh, butuh mereka dengan Binek. Binek itu adalah kandungan yang di dalamnya yang diambil itu adalah kita satukan antara benalu dengan umbian. Salah satu adalah umbi
laos merah, pembunuh bakteri, terkenal dengan pembunuh bakteri. Terus yang kedua, dia ada di situ ada kandungan cabai jamu, itu juga terkenal dengan membunuh bakteri. Masuknya bakteri bisa membuat tersumbatnya pada jalur trakea. Trakea ini adalah aluran napas, Pak. Kita menghirup lewat udara mulut, kemudian masuk pada jalur, masuk disalurkan pada paru-paru. Ini adalah trakea. Ini bisa tersumbat. Yang bisa menyelamatkan itu hanya binek. Kehebatan binek itu membunuh secara cepat bakteri yang masuk dan virus yang masuk. Jadi jika nanti Bapak, Ibu, keluarga NASA yang sangat setia, sangat loyal, kita mengetahui saudara-saudara kita matanya merah, mulai kabur, mulai berawan, tapi merah ya, diawali dengan merah. Ini berarti ada virus pada mata. Bagaimana kita harus mengatasinya? Kita mengatasinya dengan memberikan binek dan mulsi dua. Yang satu memperbaiki kerusakan pada saraf mata dan memberikan nutrisi pada mata, dan yang binek untuk membunuh virus karena penyebab mata itu menjadi merah. Jangan dianggap mata merah ini adalah mata suka begadang. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak sembuh, hati-hati. Ini penyebabnya. Virus mata bisa membuat mata itu menjadi berangsur gelap, terjadilah glaukoma. Saya berharap kepada keluarga NASA, mereka mampu untuk memadukan dengan keilmuannya menyelamatkan bangsa kita yang sedang sakit, maka kita mampu untuk memberikan layanan kesehatan. Bapak Ibu warga NASA yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya senang sekali mereka hadir. Bang, saya hadir Bang, terima kasih ya, dari manapun Anda berada. Bang, saya ikut nyimak Bang, terima kasih, karena ini adalah ilmu. Ilmu bukan diterapkan saja pada diri kita, tapi yang ada pada diri kita, kita berikan kepada orang lain agar bangsa kita selalu sehat. Kita sepakat, warga NASA sepakat bahwa bangsa Indonesia akan sehat dari produknya NASA. Mari kita bersama-sama. Produk yang terbaik di NASA itu bisa menjadi jaminan bagi kesehatan bangsa Indonesia. Kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Setelah virus masuk ke dalam mata dengan tanda-tanda mata gatal, mata memerah, mata mulai berkunang-kunang, ada benang yang jalan atau ada lingkaran panda. Ini awalnya terjadi karena virus mata. Semua mungkin saja bagus ya Bapak Ibu ya. Diabetes tidak, kolesterol tidak, hipertensi tidak, tapi mata memerah. Kadang pakai tetes mata,
Sekali, dua kali aman, 3 kali aman. Untuk 50 kali sudah tidak aman. Tetes mata bisa membuat mata itu semakin merah. Kenapa? Seharusnya yang kita bunuh, yang kita matikan adalah virus yang mengganggu mata. Ini produknya adalah Binek kalau di NASA, didampingi dengan Mulsi. Ya, jangan dianggap Mulsi sendiri, Binek sendiri, tidak. Kalau sudah berhubungan dengan virus mata, ini harus Ibu lakukan seperti itu. Bukankah mata ini tempat kita mencari cuan, cari uang? Bukankah mata ini kita bisa bertatap muka, bisa kenal dengan Bang HS? Saya juga bisa kenal dengan saudara-saudara saya di NASA. Bukankah mata ini untuk menimba ilmu pelajaran? Bukankah mata ini untuk membawa diri kita nyetir, naik motor sampai di tujuan? Wajar setelah dari lahir sampai usia kita 50 tahun atau 40 tahun, 60 tahun, kita merawat mata kita agar selamat dari kerusakan fungsi mata. Ya, itu gunakanlah Bapak Ibu Binek. Saya hanya menyarankan kepada saudara-saudara saya secara luas bangsa Indonesia, selamatkanlah mata kita dari virus. Itu gunakan Binek. Saudara-saudaraku keluarga NASA yang secara nasional, saya sangat salut dan saya sangat hormat karena NASA sangat bisa menjaring rasa kekeluargaan. Kedekatan manajemen NASA terhadap jaringannya memang luar biasa. Sentuhan-sentuhan hati sampai kepada bawahan. Ini luar biasa. Jaringan yang paling bisa memperhatikan ke bawah adalah NASA. Maka kita di sini, bagaimana kita akan mengetahui kesehatan secara total? Kita hanya tahu Bapak dan Ibu, herbal itu mudah diracik. Katanya begitu Ibu ya, herbal itu mudah diracik. Tapi kalau si peraciknya tidak mengetahui kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh, maka itu akan menyerang diri kita sendiri. Ya, contoh, saya terjadi pengeroposan tulang. Ini contoh ya. Apa yang harus saya butuhkan? Protein, kalsium. Berada di mana? Di biji mandingan. Pelajaran ini, mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan, kemudian diraciknya menjadi obat, ini adalah penting. Jangan asal racik, sementara mereka tidak tahu manfaatnya. Kebanyakan spekulasi. Jadi produk-produk yang beredar di sana, mereka main spekulasi. Yang penting lakulah, yang penting jadi duit, itu urusan belakang.
kita sebagai manusia dan sebagai manusia yang beriman takut pada Allah, esok akan menjadi pertanggungjawaban. Inilah, belajar tentang tumbuh-tumbuhan itu penting. Sekarang saya sampaikan, saat ini baru gencar-gencarnya banyaknya virus yang masuk ke Indonesia atau dunia. Indonesia tidak pernah getar dengan datangnya virus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Tumbuh-tumbuhan kita bisa melindungi. Saya kasih tahu ya, cara membuat antivirus. Ya, ini boleh dicatat ya Bapak Ibu ya. 1. Daun belimbing wuluh 20 lembar. Biji mandingan 1 sendok makan. Daun bawang putih 10 lembar potong-potong. Daun kacang tanah, kalau orang Jawa bilang daun rendeng gitu ya, daun kacang tanah 15 lembar. Rebuslah ini Ibu dengan air ukuran 5 gelas, jadikan 2 gelas diminum pagi dan sore ya. Setelah jadi Ibu mau minum, blender dulu wortel. Air wortel itu jadikan satu dengan air rebusan tadi, kemudian diminum. Ini adalah anti kanker, antivirus. Tidak akan masuk virus ke tubuh kita, kita akan menjadi kebal. Itulah yang saya terapkan kepada semua jaringan Puspita Raja di pabrik-pabrik saya, semua orang. Padahal sehari-harinya kita menerima orang umum yang datang ke pabrik, yang datang ke klinik, itu perharinya bisa mencapai 100 sampai 150 per hari. Masa pandemi kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah takut, dan kami tidak pernah menggunakan masker. Kekebalan tubuh kita ambilkan dari tumbuh-tumbuhan, kita buktikan. Begitu ada yang kena tetangga atau teman ya, langsung kita racikan ini, suguhkan kepada mereka, berhasil dan sembuh. Apakah takut bangsa Indonesia? Kita kaya dengan tumbuh-tumbuhan, tidak perlu kita akan takut. Ini bonus resep dari Bang AS ya. Kemudian kita lanjut lagi. Virus bisa terjadi pada paru-paru. Ciri-cirinya, kalau virus sudah bersarang pada paru-paru, setiap kita bernapas, mengeluarkan napas, berbunyi. Wajah pucat, keringat dingin, tulang nyeri, vertigo sering muncul. Itu adalah tanda-tanda virus sudah bersarang pada paru. Apakah semua obat akan kita minum? Padahal hanya masalah virus. Obat paru sendiri, obat vertigo sendiri, obat HB untuk penurun HB, menaikkan HB sendiri, obat tulang karena tulang sakit sendiri. Banyaknya obat yang akan dikonsumsi oleh
orang yang terkena virus ini adalah cara yang keliru. Lihat dulu dong penyebabnya. Kenapa virus itu muncul? Dari mana dia hinggap? Di mata, di kulit, di paru, di ginjal. Virus itu bisa hidup di mana-mana. Bisa jadi virus ginjal, bisa jadi virus hati, bisa jadi virus mata, bisa jadi virus kulit, bisa tumbuh di mana-mana. Atasi dengan Binek. Binek menyelesaikan semua virus yang hidup di dalam tubuh. Saya selalu menganjurkan bagi mereka yang ada masalah pada kanker, tumor, gatal-gatal di kulit, ya, dampingi obat kanker dengan Binek, obat kulit dengan Binek, karena dia pembunuh, menyelamatkan nyawa manusia, ada di tangan Binek. Maka saya berharap kepada semua jaringan NASA, dengan pertemuan kita ini, kita akan semakin paham cara menggunakan produk terhadap kesehatan masyarakat. Bapak Ibu, masalah saraf punggung sudah saya jelaskan. Mirip saraf punggung itu kalau sudah akut, mirip dengan stroke. Duduk di kursi roda, jalan diseret, mengangkat badan tidak kuat. Jangan dianggap ini adalah gangguan stroke. Ini gangguan saraf pada punggung. Maka penderita stroke tidak sembuh-sembuh, dampingi Oksa akan memperbaiki semua saraf. Herpes akan memperbaiki saraf akibat virus kulit. Herpes itu kan sirup kulit, Bapak Ibu. Dampingi. Kemudian saya juga sudah menjelaskan bahayanya virus pada mata. Tadi sudah jelas, mata memerah, mata mulai rabun, mata berair, ya, muncul kabut putih. Itu karena virus. Berarti bagaimana cara menanganinya? Yaitu Binek dan Mulsi gabungkan. Bagi mereka ada masalah pada paru, masalah pada kulit, masalah pada kanker, baik itu kanker serviks, baik itu kanker payudara, ataupun kanker lainnya yang tumbuh di dalam metabolisme, bunuh dengan Binek. Gabungkan dengan produk NASA yang berhubungan dengan kanker. Saya paling senang Bapak dan Ibu menguji coba, trial kualitas produk itu paling senang. Saya uji coba, berhasil, uji coba lagi, berhasil, uji coba lagi, berhasil. Kalau uji coba kita baru 1 atau 2 orang, itu belum berhasil. Tapi kalau sudah ribuan orang, baru ini dikeluarkan produk itu, menunjukkan bahwa produk ini bagus untuk mengatasi penyakit. Itu baru betul-betul jempolan, produk bagus dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Kalau baru 1 berhasil, 2 berhasil, 3 berhasil, janganlah kita ngoceh. Kasihan yang beli, nanti yang keempat nggak berhasil, kelima gagal, yang keenam lari.
kasihan, mereka sudah mengeluarkan biaya banyak. Tapi kalau kualitas produk itu sudah teruji bagus, silakan. Itulah sahabat NASA. Produk yang terbaik ada di NASA. Kita akan menyapa dari awal ya. Dari awal sudah banyak yang masuk ternyata Bapak ya. Tadi saya lupa tadi Bapak Ibu, Kesar NASA tadi sudah dikirimkan kepada saya, tapi belum saya bacakan. Mohon maaf. Yang isinya adalah Assalamualaikum, salam sejahtera, semangat pagi, dan tetap semangat. Selamat pagi, sehat, sukses, dan bahagia untuk kita semua. Kami, PT NASA Nusantara mengucapkan besar terima kasih kepada seluruh mitra NASA dimanapun berada, khususnya yang menyaksikan live acara ini. Dan tak lupa kami sampaikan besar terima kasih pula kepada yang terhormat para leader stokis yang juga ikut meluangkan waktu. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Wakil khusus keluarga yang berbicara ahli Bapak Hasan Sabila. Terima kasih NASA yang luar biasa akan menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga lancar, berkah ilmunya untuk kita semua di NASA. Demikian kami ucapkan selamat belajar dan berjuang. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam acara ini. Terima kasih kepada semua jaringan NASA dan terima kasih kepada Bapak Hasan Sabila. Begitu ya. Kemudian yang sudah bergabung ke kita, yang sudah menyapa-nyapa kita, dari Mbak Doika ya, Doika Mama yang dari saya tidak tahu ya dari mana ini, nggak ada keterangannya. Terus yang kedua ada Mbak Dewi Romadana. Saya salam kembali Mbak Dewi. Kemudian ada juga Mbak Marta Tanti. Terima kasih Anda hadir. Ada juga Mbak Tira. Kemudian dari Banyuwangi hadir, dari Ria Savitri. Terus ya, ada yang tanya, kalau untuk benjolan tapi nggak sakit itu bisa dikasih apa ya? Dari ini, dari Ika ya, dari Mbak Ika ya. Benjolan Mbak Ika
banyak orang mengira bahwa benjolan itu dianggap adalah tumor. Saya pernah melihat dan saya pernah mempraktekkan, ternyata benjolan itu bisa terbentuk dari lipoma. Lipoma itu adalah benjolan kumpulan lemak yang tumbuh pada permukaan kulit. Kebetulan tumbuhnya itu di samping payudara. Ini pernah divonis ini adalah tumor payudara, akan dioperasi, akan diangkat. Kemudian saya melihat, saya curiganya begini, tapi kok tidak hanya di payudara saja, di leher pun ada tumbuh, di siku ada tumbuh benjolan. Kalau tumbuhnya di mana-mana, ini menunjukkan bahwa benjolan itu adalah benjolan lipoma. Ya, benjolan lemak, bukan benjolan tumor. Kalau benjolan tumor, dia hanya tunggal. Dia akan terus membesar, hanya tunggal di satu tempat. Berarti bagaimana cara mengatasinya? Hancurkan dengan produk kolesterol. NASA mestinya punya. Ya. Kalau secara herbalis menghancurkannya, laos merah, bawang putih, cabai jamu. Rebus 2 gelas air, sisakan 1 gelas. Minum. Itu untuk menghancurkan endapan-endapan lemak pada benjolan. Bisa tumbuh di mana-mana. Begitu ya Mbak Ika ya. Terus kemudian untuk saraf kejepit, bagaimana dok dosisnya dan terapi untuk mempercepat kesembuhan? Jadi Bapak dan Ibu, pengetahuan saraf kejepit tidak boleh ada tekanan ya atau dipijat, tidak boleh. Kenapa? Apa? Karena ini tulang belakang Pak ya. Di samping tulang, di sampingnya ini ada otot di sini. Saraf berada di bawahnya. Jadi seperti jari-jari ini Pak. Jari-jari tangan saya ini Bapak bisa lihat. Ini disebut lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, terus sampai lumbal yang ke-6. Itu adalah bagian saraf kejepit. Nah, saraf berada di bawah lumbal. Ketika ditekan, maka kejepitnya semakin parah, semakin dalam. Maka tidak boleh ada tekanan pijat. Bagaimana cara terapinya? Gunakan herba. Punya kita namanya oksa. Di sana sudah ada memperbaiki atau melunakkan tulang lumbal. Ketika tulang ini lunak, saraf itu akan terpisah. Ya, saya ulang. Ketika tulang ini lunak, saraf itu akan terpisah dengan tulang lumbal. Artinya sudah tidak terjepit lagi. Itu dengan menggunakan oksa. Ya, itulah saya trial, saya lakukan dengan penelitian dan mereka akhirnya berhasil dengan menyembuhkan saraf kejepit. Ternyata tulang lumbal ini memang dia gampang untuk menjepit saraf, tapi gampang juga untuk disembuhkan. Saran saya, janganlah melakukan operasi. Maka banyak bukti mereka duduk di kursi roda dengan operasi saraf kejepit gagal. 70% gagal, 30% berhasil. Pilih yang mana? Pilih yang sedikit apa pilih yang banyak? Baiklah. Kemudian ada lagi pertanyaan? Dari Banyuwangi ikut hadir juga. Terima kasih. Dari Prihatin ya, dari Prihatin, dari Banyuwangi.
dari Boyolali. Oh, Boyolali ya, prihatin ya. Dari saudara Nasa yang ada di Boyolali, prihatin. Anda cukup memperhatikan kami. Inilah ilmu kesehatan yang bisa kita sampaikan. Karena ilmu ini sangat dinanti-nanti oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh bangsa Indonesia. Pingin rasanya kita selalu bertemu untuk menimba banyaknya ilmu, untuk mengerti tentang tumbuh-tumbuhan yang di lingkungan kita ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa menyelamatkan diri kita. Tapi kita tidak kenal. Contoh, tingginya kolesterol ini bisa diatasi dengan bunga seruni. Bunga seruni itu apa ya Bang? Bunga seruni itu adalah bunga yang hidup di pinggir sawah. Bunganya kuning. Ya, saya kasih ini bonusnya ya. Bunga seruni, ambil 10 lembar. 3 bawang putih, rebus. Ya, ini kolesterol tinggi nih ya Pak ya. Kolesterol tinggi, rebus. 2 gelas air, sisakan 1 gelas. Masih hangat-hangat itu ibu minum. Esok ibu cek kolesterol ibu. Cepat tidak? Tumbuh-tumbuhan di dalam mengatasi penyakit. Saya paling tidak setuju. Herbal itu lambat kerjanya. Herbal itu secara perlahan untuk menyembuhkan. Saya paling tidak setuju. Karena apa? Di dalam penelitian herbal, kalau senyawa aktif itu kita padukan menjadi obat, maka dia dasar. Suatu contoh, saraf kejepit. Saraf kejepit sudah berapa tahun kita berobat, suntik terus. Begitu disuntik, minum obat rasanya enak, bisa jalan. Nanti kambuh lagi, suntik lagi selama 5 tahun. Herbal hanya cukup 15 hari. Cepat mana? Cukup 15 hari saraf kejepit sembuh. Hebat kan? Banggalah kita dengan tumbuh-tumbuhan. Karena yang menciptakan senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu bukan manusia, tapi langsung dari Allah. Itulah kehebatannya tumbuh-tumbuhan. Kalau senyawa sintetis, Bapak dan Ibu, katakanlah senyawa sintetis, bumi ini ambruk, habis. Berarti manusia itu juga habis. Tidak ada lagi yang membuat senyawa sintetis. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan tetap ada, yang berarti tumbuh-tumbuhan itu memang yang diharapkan oleh Allah untuk obat manusia. Ingat Nabi Yunus, begitu dia terpelanting di pinggir pantai akibat dimakan oleh ikan hiu, luka badan-badannya. Berdoalah beliau, tumbuhlah di sampingnya tumbuh-tumbuhan labu air, labu siam, labu air, betul, labu air. Kemudian dari labu air itu dia berpikir, apakah ini obatnya? Dimakanlah labu air tersebut, kemudian diusapkan kepada badan-badannya. 3 hari kemudian pulih utuh. Ilmu kedokteran belum muncul, ilmu farmasi belum muncul, tapi ilmu Allah sudah muncul pertama kali. Maka ilmu kedokteran pertama kali muncul dan beredar itu di negara Arab. Banggalah kita, di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa kita racik. Tinggal mampukah kita mempelajarinya? Jika kita mampu, berarti kita benar mempraktekkan, dijadikan obat, disuguhkan untuk bangsa Indonesia. Itu harapan Bang HS. Kemudian ada
Martanti ya, Ibu atau Mbak Martanti, teman saya kena saraf kejepit, sudah operasi tapi masih sama seperti dulu, maksudnya ya, nggak ada perubahan. Setelah operasi masih bisa pakai produk NASA nggak ya Pak? Ibu, saya mengatakan ini barusan tadi saya katakan, operasi tidak akan menyelesaikan masalah. 70% gagal, yang 30% berhasil. Ketidakberhasilan itu bisa membuat pada kaki kita menjadi mengecil. Kenapa? Karena tidak dilewati oleh nutrisi. Saraf kejepit salah di dalam menangani, maka nutrisi yang masuk ke pada bagian kaki menjadi sedikit sekali. Kebutuhan tulang, kebutuhan saraf, kebutuhan pembuluh darah, kebutuhan kulit, kebutuhan otot sangat membutuhkan nutrisi. Tapi dia terhambat karena ada bagian-bagian punggung yang pernah terjadi di operasi atau terjadi radang saraf. Kaki mengecil, lama-kelamaan tidak mampu untuk berjalan. Karena kaki mengecil tidak kuat menahan badan yang besar, ya. Kesimpulannya duduk di kursi roda. Apakah bisa pakai produk NASA? Oksa yang mengatasi sebenarnya oksa. Kita buktikan Ibu, Bang AS menciptakan ini dengan berbagai senyawa-senyawa aktif yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dia bisa untuk regenerasi saraf, dia bisa untuk anti nyeri, dia bisa untuk memberikan nutrisi-nutrisi pada saraf dan otot. Benarkah oksa mampu memperbaiki saraf kejepit? Kita buktikan. Inilah teori herbal. Kemudian kita lanjut lagi. Ada Fitri. Salam aja. Oh iya. Waalaikumsalam Fitri. Makasih. Jambi. Dari Jambi ya. Terima kasih. Kemudian dari Banjarnegara saya ucapkan assalamualaikum. Itu Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang saya sampaikan kepada saudara-saudara NASA bahwa pengetahuan herbal memang harus kita tanamkan dari sekarang. Karena apa? Ketakutan kita sebagai manusia. Banyak yang mengkonsumsi obat. Coba saudara-saudara kita, kalau kita tanya, lo berapa tahun sudah minum obat kimia? Untuk diabetesnya, untuk hipertensinya, jawaban mereka, saya 25 tahun, saya 10 tahun, saya 15 tahun. Sembuh tidak? Tidak. Kalau tidak minum obat naik lagi. Ini akan meracuni diri kita sendiri. Belajarlah dengan tumbuh-tumbuhan ini. Tumbuh-tumbuhan sangat bersahabat dengan kita. Selama Bang HS ada di dunia ini, maka mampu tumbuh-tumbuhan diracik menjadi obat. Jangan takut NASA. Bang AS selalu di belakang NASA. Dan Bang AS selalu akan memberikan pelajaran kepada semua jaringan NASA. Itulah senangnya bersahabat dengan mereka yang mau mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan itu sangat menguntungkan bagi diri manusia. Ya. Terus kemudian dari Ali Bahrun itu mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ali. Kemudian tadi Fitri sudah. Fitri mau tanya apakah benjolan. Oh sudah saya jawab ya Fitri ya.
Kemudian dari Kebumen juga hadir. Salam hormat saya dari Kebumen. Jaringan-jaringan NASA dimanapun Anda berada, bersama Bang AS kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Saya senang, saya dikasih waktu, dan saya harus memaparkan tentang tumbuh-tumbuhan, bagaimana untuk mengobati diri kita. Ya, jangan takut. Kalau hanya ambeien saja, kecil. Bagaimana cara ngatasinya? Mudah. Ada sisik naga. Sisik naga ini daun ya Ibu ya. Sisik naga ambil 20 lembar. Itu jenis benalu. Daun waru lengis ambil 4 lembar. Daun Kamboja yang bunganya putih ambil 2 lembar. Kemudian direbus. Airnya 4 gelas, sisakan 2 gelas. Pagi, siang, pagi dan malam ya. Pagi dan malam. Sisakan 2 gelas. Itu untuk ambeien. Mudah. Kenapa kita bisa pusing? Kenapa harus dioperasi? Akibatnya tumbuh lagi. Akibatnya tidak bisa duduk karena dioperasi. Profesi gagal. Ingin mencapai prestasi kita dengan penyakit ambeien membuat kita menjadi gagal. Atasi aja dan tumbuh-tumbuhan aman. Di lingkungan kita ada, sembuh lagi. Apa tidak senang? Obat sudah disediakan di lingkungan kita. Epilepsi mudah. Tiba-tiba kejang, epilepsi. Kapan-kapan saya akan berbicara tentang epilepsi ya. Bapak Ibu tuh simak terus nanti Bang AS. Mudah-mudahan saya dijadwalkan lagi. Saya akan berbicara tentang epilepsi. Mudah sekali cara ngatasinya. Selama ini kita dikasih obat saraf, bohong itu. Sebenarnya epilepsi kerusakan pada sumsum tulang belakang. Sumsum ya. Maka kita butuh ada daun kedelai, kita butuh ada daun mandingan, kita butuh ada daun ginseng, kita butuh ada daun kemuning yang kita racik jadi obat. Itu adalah obat epilepsi. Mudah kan? Di lingkungan kita semua ada. Jangan kita perbaiki pada saraf, maka dia akan ketergantungan menjadi seumur hidup. Kerusakan sumsum tulang belakang bisa berakibat epilepsi. Tentukan saya akan hadir di acara berikutnya. Saya sapa dulu kepada saudara yang baru masuk ya. Ada yang Cika Amelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cika. Sangat bermanfaat, top banget, terima kasih Cika. Inilah yang saya harapkan. Kader-kader NASA adalah kader bangsa Indonesia yang diharapkan untuk mengembangkan pengertian herbal. Ya. Jangan ketergantungan. Hidup kita harus merdeka. Jangan bergantung. Kemudian ada Pratama Supriyanto ya. Pak, kalau untuk hernia, ini ya. Untuk hernia, untuk kaki-kaki itu, untuk hernia
Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki itu bagaimana ya Pak? Yang mau hernia pada laki-laki ya Mas, apakah perlu tindakan operasi atau cukup untuk herbal saja Pak? Begini, hernia itu yang berhubungan dengan hormon, maka kadang orang yang penderita hernia ini dia akan bermasalah pada kering spermanya, lemah syahwatnya. Hernia ya. Bagaimana? Apakah bisa diobati dengan obat NASA? Obat NASA yang berhubungan dengan kanker dan otot dijadikan satu. Produk apa yang ada di NASA untuk kanker? Ya. Yang kedua, untuk otot kita ambilkan dari oksa. Ya. Kemudian diminum untuk mengatasi hernia. Kalau dioperasi bagaimana Pak? Tindakan operasi itu tidak ada jaminan untuk kesehatan kita, hernia semakin membaik. Ya, akhirnya membuat kita jadi tidak bisa untuk beraktivitas. Begitu ya, saudaraku Pratama. Kemudian saudara saya yang Niswatun Hasanah dari Gresik hadir, terima kasih. Terus kemudian mereka ada dari Reni Regina Moy, sulit banget namamu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Terus kemudian saudara-saudara kita yang lainnya masih ada yang hadir. Saya akan menjadwalkan diri saya. Mudah-mudahan NASA bisa memberi waktu saya di hari Rabu. Karena longgarnya saya cuma di hari Rabu. Bapak Ibu ya, saya akan diberikan waktu di hari Rabu. Kita akan berbicara banyak tentang tumbuh-tumbuhan dan penyakit, bagaimana kita cara mengatasinya ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang saudara-saudara kita gatal seluruh badan tidak sembuh-sembuh sudah 20 tahun. Bagaimana cara mengatasinya? Maka banyak nanti saya akan menyampaikan tentang ini. Atau juga yang lainnya. Misalnya, Pak, saya kok mudah rambut saya rontok, bagaimana cara mengatasinya? Pak, saya kok tulang saya divonis adalah terjadi pengeroposan, atau tulang saya terjadi pengapuran, atau asam urat saya tidak turun-turun, atau memang bahu saya kencang, sakit untuk molek. Saya selalu akan hadir di hari Rabu. Saya akan berbicara tentang manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kesehatan manusia. Yang dari Singapura, oh Reni ya. Halo oh ternyata kamu dari Singapura. Salam dari bangsa Indonesia, dari putra bangsa, Bang AS. Salam juga buat keluarga-keluarga kamu di Singapura ya, dan teman-teman kamu yang di Singapura. Dari Bang AS, dari Indonesia. Yang dari Naswa tadi ya, dari Kuningan hadir juga, terima kasih. Dan Mbak Kania. Kemudian Naswatun, dia menanyakan kepada untuk saraf kejepit berapa konsumen yang cocok dan merasakan lebih baik. Tapi ada juga yang tidak merasa baik. Itu berapa ya Pak? Oh gitu pertanyaannya. Artinya dari Naswa ini, Naswa Tun Hasanah, apakah saraf kejepit ada yang sembuh, ada yang tidak? Bang AS mengatakan 100% sembuh, kurang 1000% sembuh. Tidak pernah saraf kejepit saya gagal.
bisa hadirkan kesaksian-kesaksian itu. Ditabrak mobil pada tulang lumba, bengkong, ya, akhirnya duduk di kursi roda. Bang AS menangani 3 bulan, jalan kembali. Kebetulan orang Jogja, ya, Bu Ima namanya, sembuh. Apalagi kalau saraf kejepit hanya terjatuh dari kursi, saraf kejepit kelamaan duduk, saraf kejepit terjadi karena salah ambil barang, mudah sekali. Produk Bang AS yang tangguh dan tidak pernah gagal mengobati yaitu Oksa. Saya akui Oksa memang luar biasa untuk mengobati saraf kejepit. Oleh karena itu, Oksa tidak pernah gagal di dalam mengobati saraf kejepit. Itu saya senangnya. Produk yang sangat bersahabat. Ya, masalah saraf, sendi lutut ada saraf, leher ada saraf, ya. Jika lutut sulit ditekuk, bukan berarti kekurangan cairan saja. Orang tahu hanya kurang cairan katanya, padahal tidak. Saraf terjadi radang. Begitu ditekuk, kaku dan sakit, nyeri panas. Ciri-cirinya gangguan pada saraf itu adalah mengeluarkan reaksi panas. Itu saraf. Nyeri itu ada pada otot, gangguan pada otot. Kok saya nyeri ya Pak ya? Ini berarti otot. Kok saya rasanya panas sekali Pak pada sendi, ini berarti gangguan pada saraf. Pembuluh darah bengkak. Jika terjadi bengkak sendi, bengkak pada kaki, ya, bengkak pada tangan, ini adalah gangguan pada pembuluh darah. Ya, jadi agar paham ya. Jadi warga NASA, kita akhirnya tahu di dalam menangani nyeri itu otot. Kalau nyilu itu tulang. Seperti gangguan rematik, nyilu sekali, itu tulang. Itu gangguan pada tulang. Halo Reni, maaf Pak, saya mau tanya, kalau untuk tulang punggung bongkok itu sebaiknya menggunakan produk apa? Itu tadi yang barusan kita sampaikan, Ren. Besok juga saya akan menyampaikan kekurangan sumsum tulang belakang bisa membuat tulang itu bengkok. Ya. NASA sudah mempunyai produknya, itu namanya Oksa. Tapi bagaimana sumsum tulang belakang itu bisa membuat tulang bengkok? Saya akan hadir kembali. Karena keterbatasan waktu saya, saudara-saudaraku yang ada di NASA, sebentar lagi saya harus menerima banyak pasien yang mereka masih di luar. Saya memberikan waktu luang sedikit untuk menyapa warga NASA, tapi kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi waktu. Dengan berbagi waktu itu, saya bisa menyapa warga NASA, dan tugas saya untuk mengobati mereka yang sedang antri juga harus saya laksanakan. Begitu warga NASA, saya Hasan Sabila mohon diri, atau lebih dikenal dengan Bang AS. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dari Bang AS selalu mengucapkan salam sehat alami. Tetap semangat, semangat pagi bersama NASA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.